Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk mati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأوثق الأرى كلمة التقوى وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak serta ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukur atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita upayakan dan perjumpaan kita ini betul-betul membawa manfaat yang besar sekali buat diri kita pribadi, kemudian buat keluarga yang ada di sekitar kita, dan membawa kita nanti, bekal kita nanti di surga. Bapak-bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini tidak ada yang lebih baik bekal itu kecuali bekal takwa. Dan tentu juga kita memperbanyak amal soleh, karena sesungguhnya dengan amal soleh itu akan menambah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal soleh sekecil apapun yang kita lakukan. Pasti ada nilainya. Pasti ada nilainya. Jadi marilah kita selalu beramal soleh, tentu dengan niat yang baik, tentu dengan niat yang benar, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kita nilai pahala. Dan jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu juga menuntut ilmu dengan benar. Ada perkataan ulama bahwa ilmu itu bagaikan hujan yang turun dari langit. Ilmu mislil ghais. Ilmu itu bagaikan hujan yang turun dari langit. Manis lagi bersih. Ada yang bisa pernah nggak ngicipin air hujan? Rasanya manis-manis gitu ya. Rasanya agak manis-manis. Dia manis lagi bersih. Itulah ilmu. Maka pepohonan merubah air tersebut sesuai dengan tabiat pohon itu. Airnya asalnya bersih, manis. Kemudian pepohonan itu merubah air tersebut, ya kan, sesuai dengan tabiat pohon tersebut. Sehingga jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pahit maka dia akan semakin pahit. Dan yang manis tentu dia akan semakin manis sesuai dengan tabiatnya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian pula ilmu nih, ya. Seseorang yang mengubahnya sesuai dengan kadar niat dan keinginannya. Apabila ia mendapatkan orang yang sombong, orangnya sombong, dapat ilmu, tabiatnya dia
sombong. Kemudian dia dapat ilmu, maka semakin besar sikap kesombongannya. Ya, orangnya sudah sombong tabiatnya, dia dapat ilmu semakin sombong. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ia didapati oleh orang yang tawaddu. Tawaddu itu apa? Tawaddu itu rendah diri. Rendah, tawaddu. Ya. Maka bertambahlah sikap tawaddunya. Jadi kalau memang karakter dasarnya, tabiatnya dia ini orangnya tawaddu, orangnya rendah diri, ya, ketika dia mendapatkan ilmu dia semakin tawaddu. Kalau dulu kita belajar ilmu itu bagaikan padi, ya Pak, filosofinya orang yang berilmu itu bagian padi, semakin berisi semakin merunduk, nyungsep, semakin bukan malah dangak, tapi dia malah merunduk. Jadi maknanya dia dapatkan ilmu. Kalau tabiatnya memang dia orangnya tawadhu, maka ketika dia mendapatkan ilmu dia semakin rendah, semakin rendah. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, apabila seseorang takut terhadap ilmunya, seseorang takut kepada ilmunya, maka ia akan bertambah ilmunya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi sesungguhnya orang yang ulama itu orang yang takut kepada Allah. Semakin pandai, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah punya ilmunya. Dia merasa punya kekhawatiran untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyimpang dari ilmunya. Jadi perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, bebannya beda. Kalau orang yang punya ilmu, dia punya beban karena dia sudah mengerti. Berbeda kalau orang yang tidak punya ilmu, wah aku kurang ngerti kok. Kan saya nggak tahu. Ya nggak? Misalnya nih, saya ambil aja misalnya. Tiba-tiba poso ya ora oleh mangan. Lah aku mangan nih. Lah aku kurang ngerti. Ya kan? Bahasanya kira-kira seperti itu. Kan saya nggak tahu. Ya nggak? Oh, ternyata riba itu haram ya. Saya baru tahu. Misalnya seperti itu. Selama ini saya nggak tahu kalau riba itu haram. Nah, kalau orang yang sudah mengerti, kemudian dia menterjang, dosanya tentu lebih besar daripada orang yang tidak mengerti. Kalau nggak mengerti, rofi al-qalam, maka dia tidak akan musammeh, dia tidak terbebani oleh itu. Tapi bagi yang mengerti, berbahaya. Ya. Apalagi dia mengetahui bahwa hujah telah ditetapkan atasnya, udah ada dalilnya, sehingga ia bertambah rasa takutnya. Karena bertambahnya ilmu, dia ngerti dalilnya, dia semakin takut. Tapi jamaah rahmatullah SWT, ada yang orang yang punya ilmu pakai akal-akalan, diakal-akali, ya, diakal-akali. Sehingga apa? Sehingga dia bisa merekayasa dengan ilmu yang dia miliki. Salah satu contoh, pernah dulu saya dapatkan cerita, ada satu orang mengatakan begini, melihat film porno itu tidak apa-apa. Melihat film porno tidak apa-apa. Alasannya, dia tidak melihatnya langsung karena ada kaca. Pakai TV itu kan di kaca, lewat kaca. Atau dia pakai kacamata, jadi dia tidak langsung. Ini kan akal-akalan ini namanya. Iya kan? Rusak agama ini kalau dipakai seperti itu. Kalau dipakai gunakan untuk akal-akalan. Jadi ilmunya dia untuk ngakal-ngakali. Ya, maka jamaah rahmatullah SWT, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita semakin berilmu semakin merunduk, tawaddu, semakin andap asor, ya, bahasa kita semakin andap asor, ya. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, inilah sekedar mengingatkan kita kembali tentang ilmu. Kemudian jamaah rahmatullah SWT, saya akan melanjutkan sedikit ke belakang tentang kisah kemarin, yaitu boleh mengharapkan kematian dan berdoa meminta demi menyelamatkan agamanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam
ketika Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta untuk mati? Karena dia merasa bahwa dirinya sudah banyak menerima kenikmatan-kenikmatan. Dia khawatir nanti setelah itu dia tidak mendapatkan lagi kenikmatan, tidak bisa berbuat baik lagi, sehingga beliau memutuskan untuk meminta mati saja. Kemarin saya misalkan bahwa, saya ulangi sedikit, bahwa ada seorang istri yang sudah merasa taatnya kepada suami, karena kekhawatirannya dia belum tentu minggu depan atau bulan depan dia bisa taat lagi kepada suaminya, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikan saja saya, ya. Atau beberapa hal yang semacam itu. Ada contoh yang lain, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau juga tidak sekedar mengharapkan kematian, tapi ia ingin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Jadi punya keinginan jangan sampai matinya dalam keadaan su'ul khatimah, ya, tapi dia berharap matinya dalam keadaan husnul khatimah. Matinya dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dengan kata lain, beliau berkata, jika telah tiba ajalku, Nabi Yusuf mengatakan, maka wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang Sayyidati Maryam? Saya akan ulangi lagi cerita yang kemarin tentang Sayyidati Maryam. Sayyidati Maryam mempunyai alasan yang mendorong dia untuk meminta mati, mengharapkan kematian. Yang pertama adalah ia takut terus-menerus disangka buruk dan dicela, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah pada agama. Sayyidati Maryam melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ada bapaknya? Tidak ada bapaknya. Sehingga orang menyangkakan buruk dan dicela, ya, mengatakan bahwa Maryam telah berzina. Padahal Maryam ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Maryam ayat yang ke-17, wa arsalna ilaiha ruhana. Kami mengutus ruh kami kepadanya. Bahkan Sayyidati Maryam dianggapnya, beberapa ulama mengatakan beliau adalah nabi perempuan, ya. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah ia takut terus-menerus disangkakan buruk dan dicela, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah pada agamanya. Kemudian yang kedua, yaitu gara-gara dirinya, akibat dirinya, ya, ia tidak ingin kaumnya terjatuh dalam jurang kebohongan. Karena yang disangkakan tidak benar. Akhirnya kan apa yang terjadi? Bohong. Sekarang istilah baru namanya hoak. Ya, namanya hoak. Karena menyangkakan kepada Sayyidati Maryam bahwa Maryam begini-begini, padahal tidak. Itulah kekhawatiran Sayyidati Maryam, supaya umatnya tidak terjerumus kepada kebohongan dan kedustaan. Dusta dan bohong ini sama, ya. Sehingga mereka menuduhnya telah berbuat zina dan lain sebagainya. Lalu jamaah rahmatullah menyinggung tentang orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi tawalla kibruhu minhu lahu adabun azim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat yang ke-11? Barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian dalam menyiarkan berita, nge-share. Bahasa kita sekarang ini trennya menyiarkan berita itu nge-share bohong,
itu baginya azab yang besar. Tentang kejadiannya fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha difitnah telah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Ya. Sehingga semuanya itu ulah orang munafik. Ya, yang menghinakan Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri Rasulullah semuanya mulia. Ya, ummahatul mukminat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Menyebarkan ini, Pak, berbahaya. Maka kita juga hati-hati, ini harus selektif. Menyebarkan kebohongan adab yang besar, adab yang pedih. Maka kita sangat berhati-hati. Kalau mau nge-share dicek dulu benar apa enggak, salah apa enggak. Ya, karena sekarang ini kita urusannya sudah dengan teknologi, ya, internet, WhatsApp ini dan sebagainya, sehingga kita perlu selektif. Ya enggak? Apalagi kalau kita sudah di dalam rumah, kemudian istri kita misalnya atau keluarga kita bercerita tentang ini. Saya tahu kowe iki roh tenan apa ora? Ya kan begitu. Kamu ini tahu tenan apa enggak kejadian ini? Ya enggak? Saya akan tunjukkan ada kisahnya sebetulnya, tapi singkat saja. Bahwa ketika itu di zaman sahabat Nabi, maka kalau nggak salah waktu itu masih ada Rasulullah SAW. Ada orang berzina di tanah lapang. Orang ini berzina di tanah lapang. Yang melihat semuanya tidak mau menjadi saksi. Tidak mau menjadi saksi. Lalu apa yang terjadi? Jamaah rahmatullah SWT, mereka yang menyaksikan kejadian itu, zina di tanah lapang ini. Kalau zina di dalam kamar tidak ada persoalan, nggak ada yang tahu. Tapi ini zina di tanah lapang. Mereka berkerumun, kemudian menutup. Jadi bikin lingkaran begitu, yang berzina di belakang, kemudian mereka menutupi begini. Jangan sampai ada orang yang melihat juga. Dan rapat sekali. Jangan sampai ada orang yang melihat. Karena menjadi saksi, perzinahan ini berat. Maaf ya. Sampai menyaksikan seperti timba masuk ke dalam sumur. Dan tidak 1, 2, harus 4 saksinya. Begitu kehati-hatiannya. Karena rasa takutnya untuk menjadi saksi. Bener apa enggak? Kan begitu. Tapi sekarang tidak. Sekarang misalnya, maaf ya, saya berdiri di depan, ya enggak? Saya berdiri di depan, kemudian ada ibu-ibu misalnya, sama-sama dia nunggu suaminya, saya nunggu istri saya misalnya. Ya kan? Keduluan istri saya yang datang. Wes, ngempet-ngempet. Sampai rumah, dilabrak. Sampean selingkuh. Loh, kok ngerti kowe? Lah mau sandingan kambek wong wadon misalnya begitu. Atau keduluan yang perempuan dijemput sama suaminya. Ya. Yang terjadi hal yang sama pasti. Padahal tidak melihat sedang apa, kan begitu. Tidak ditabayuni. Tidak dipastikan dulu. Ini yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang kita tidak tahu, sudah dibawa ke sana kemari, berita itu luar biasa, sudah menyebar sa Indonesia misalnya. Ya, atau sa RW, sa kampung. Ya kan? Padahal belum tentu tahu kebenarannya. Maka jemaah rahmatullah SAW, mari kita berhati-hati dalam masalah selektif. Hati-hati. Ya, ini pesan ini buat saya pribadi dan antum sekalian. Kita lebih selektif. Kemudian jemaah rahmatullah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tafsir tadi, ya, ulama tafsir berselisih mengenai Maryam ini. Dia tidak sekedar wanita yang benar, ya, ia adalah sekedar seorang wanita yang benar dan jujur. Ya. Benar dan jujur Maryam. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang 75, wa ummu siddiqah. Wa ummu siddiqah. Dan dia dan ibu seseorang yang benar. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-42, 42, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki
ala nisa'il alamin. Ya. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kamu, wanita yang suci. Ya, Maryam. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi alasan Siti Maryam meminta mati. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminta mati, ya, orang yang meminta mengharapkan kematian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadisnya, mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar bisa melakukan kebajikan-kebajikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah SAW. Dan jika engkau telah menghendaki fitnah kepada manusia, tolong panggil aku menghadapmu tanpa terkena fitnah. Ya, jangan sampai kita mati dalam kondisi terkena fitnah. Ya, tapi bersih dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Malik. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi oleh Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu sebelum mati, sebelum dia meninggal? Beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kekuatanku telah melemah, usiaku sudah tua, dan rakyatku telah menyebar kemana-mana. Karena itu panggil aku menghadapmu bukan sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan lalai. Lalu jamaah rahmati Allah SWT, tidak lama beberapa bulan kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia dengan cara ditusuk oleh Ibnu Muljam ketika sholat subuh. Kemudian sakit sekian lama, kemudian meninggal. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dalam Tamhid, sebuah hadis dari Zadan bin Umar dari seorang alim Al-Kindi. Beliau berkata, ketika Abis Al-Ghifari, namanya Abis Al-Ghifari, sedang duduk-duduk bersamaku di sebuah teras. Lalu Abis itu melihat beberapa orang yang sedang menderita penyakit taun. Kalau sekarang mungkin penyakit corona, anggap saja. Tapi ini taun lebih berat daripada corona. Taun ini pagi terjangkit, sore mati. Kalau corona kan enggak, dikarantina dulu 15 hari. Bisa sembuh atau bablas, ya kan? Bisa sembuh atau meninggal. Tapi taun lebih parah. Lalu jamaah rahmati Allah SWT, ia berkata 3 kali. Abis Al-Ghifari ini berkata 3 kali, hai taun, bawalah aku kepadamu. Hai taun, bawalah aku kepadamu. Anak sing wani kira-kira, hei corona, bawa aku kepadamu. Tapi Abis Al-Ghifari mengatakan, wahai taun, bawa aku kepadamu. Dia ucapkan 3 kali. Mendengar ucapan ini, temannya heran. Lalu bertanya, mengapa Anda berkata seperti itu? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah salah seorang kalian mengharap kematian, karena pada saat itu terputuslah amalnya dan ia tidak bisa kembali lagi untuk beberapa alasan, untuk mencari alasan. Kemudian apa jawaban Abi Al-Ghifari? Kemudian ia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini mari kita cocokkan nih, apa sudah terjadi apa belum dia di zaman kita sekarang. Mintalah segera mati karena 6 hal.
Yang pertama, maraknya istri orang-orang yang bodoh. Banyaknya syarat. Maraknya jual beli hukum. Ya. Maraknya jual beli hukum. Terjadi nggak hari ini, Pak? Masa? Terjadi hari ini. Kemudian diremehkannya darah. Takhfif dam. Bunuh sana, bunuh sini. Ya enggak? Karena nggak dibelikan sepeda, ibunya dicekek, mati. Karena nggak dikasih uang belanja atau uang belanjanya kurang, yang biasa 50.000 cuma dikasih 10.000. Besok air minum suaminya dikasih racun, mati. Ya kan? Nah ini sudah kelewat murah. Darah ini sudah menjadi hal yang diremehkan. Ya. Lebih-lebih kita yang prihatin sekali, ya kan? Saudara-saudara kita kaum muslimin pun juga tertindas dan banyak dibunuhi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah maraknya pemutusan hubungan silaturahim. Qati'atur rahim, kekeluargaan. Karena urusan sepele, keluarganya yang satu baperan, ya. Baper apa baper? Bawa perasaan, ya. Ngomong ini singgung, akhirnya satru berkepanjangan. Ya kan? Karena kira-kira urusan yang sepele. Apalagi yang urusan besar-besar. Ya. Terus nggak disopo sama sekali. Urusan warisan akhirnya sudah tidak dianggapnya saudara. Keluar kamu, bahkan tidak segan-segan ibunya mengharamkan air susunya, tak haramkan air susu yang kamu hisap selama ini. Ya, sampai seperti itu. Banyak terjadi. Na'udzubillah. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah banyaknya anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran sebagai permainan. Ya, Al-Quran dihinakan, Al-Quran diremehkan. Ya, hati-hati. Al-Quran tidak bisa. Jadi dia harus mushaf Quran, dilempar pun tidak boleh. Bahkan ada ulama mengatakan yang melempar Al-Quran akan jatuh kafir. Ya, yang melempar Al-Quran akan batal keislamannya. Wallahu alam. Ya, jadi harus berhati-hati. Al-Quran dimuliakan. Namun ini dibuat permainan. Ya. Sampai-sampai mereka menyuruh untuk melakukan Al-Quran kepada mereka yang meskipun mereka itu adalah orang yang sangat minim pengetahuannya tentang Al-Quran. Al-Quran dilakukan di gereja. Al-Quran pakai langgam sundo. Ya. Pakai langgam itu. Ya. Alasannya adalah apa alasannya? Nusantara. Ya kan? Seperti itu. Ya. Maka tidak dibenarkan itu. Jadi itulah terjadi hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari 6 hal ini. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah larangan terkait masalah mengharapkan kematian dan berdoa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala demi menyelamatkan agama. Berakhir di hadis ini. Mari kita lanjutkan tentang mengingat mati dan menyambut, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Majah dari Umar bahwa ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncullah seorang sahabat Nabi dari Ansor. Setelah mengucapkan salam kepada beliau, ia bertanya, Rasulullah, siapakah orang mukmin yang terbaik itu? Siapakah orang mukmin yang terbaik itu?
Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, yang paling baik akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling pinter? Siapakah orang mukmin yang paling pinter? Daki. Kemudian beliau Rasulullah SAW pun menjawab, yaitu yang paling sering mengingat kematian dan yang mempunyai perhatian terhadapnya untuk menyambut apa yang terjadi sesudahnya. Jadi orang pintar itu bukan yang pintar ngomong, menurut hadis ini, ya. Tetapi orang yang pintar itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian, dia adalah orang yang pintar. Dan mereka itulah orang-orang yang pandai, cerdas, ya. Lalu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Tabari. Rasulullah SAW bersabda, orang pintar adalah orang yang mau mengkoreksi dirinya, muhasabah. Dia selalu mengkoreksi dirinya, muhasabah nafsiyah, muhasabah yaumiyah. Dia selalu bermuhasabah apa yang kurang pada dirinya, ya. Apa yang kurang pada dirinya, selalu muhasabah. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal untuk kepentingan akhirat nanti. Ya, orang yang pintar dia muhasabah dirinya dan beramal untuk kepentingan akhirat. Orientasinya tidak orientasi dunia, orientasinya selalu akhirat. Gue pilih lah aku mati. Gue kira-kira aku lebih surga apa neraka. Saya kepingin masuk surga. Itu seperti hadis yang pernah saya sampaikan dulu itu, ya, bahwa orang mukmin itu sudah ditentukan surga atau nerakanya. Kalau dia pada posisi ahlu surga, maka Allah akan memudahkan jalannya. Tapi kalau dia pada posisi ahlu neraka, maka Allah pun juga akan memudahkan jalannya. Mudah-mudahan kita ini ahlu surga, kita ahlu surga, mudah-mudahan yang kita dimudahkan jalannya untuk ke surga. Karena datangnya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ke masjid, datang ke masjid bukan ketemu pacarnya atau bukan ketemu siapa, ya kan? Datang ke masjid untuk sholat, ngaji, ya kan? Bukan untuk rasan-rasan atau untuk hal-hal yang lain. Tetapi untuk apa namanya? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut kematian kelak. Ya. Kemudian jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, dan orang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tetapi berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti hawa nafsunya tapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang lemah. Lalu jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, hadis lagi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Haisami dan Tabari. Hadis ini dhaif. Disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah di akhirat nanti ada seseorang yang akan dikumpulkan bersama syuhada? Apa syuhada? Syuhada orang yang mati syahid, berperang bersama melawan orang kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ada orang yang berkumpul dengan syuhada, yaitu orang yang, siapa mereka itu? Orang yang berkumpul di akhirat nanti, di surga nanti bersama orang syuhada. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sering mengingat kematian sebanyak 20 kali sehari semalam. Sebanyak 20 kali sehari semalam. Hadis ini tapi dhaif. Ya, tapi kalau kita sering mengingat kematian kan baik. Ya enggak? Begitu. Kemudian jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, ada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk yang menjadikan mati dan hidup supaya dia mengambil kamu
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya. Jadi yang menjadikan mati dan yang menjadikan hidup itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya habis kayaknya. Ya. Jadi saya kira kita perlu waspada dalam hari ini terhadap fitnah, ya. Terus kemudian kita juga selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan Islam sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kita juga tidak terbebani dengan fitnah ketika kita sudah mati. Dan kemudian kita selalu bisa mengingat kematian, sering mengingat kematian. Ya, kemudian kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian, hari akhir. Ya. Pesan ini buat saya pribadi dan antum sekalian. Marilah kita selalu seperti apa yang saya ceritakan mulai dari awal tadi sampai akhir ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.